Sejarah. Secara etimologi dalam bahasa Arab berasal dari kata sajaratun atau pohon, atau dalam bahasa Jermannya adalah Geschichte atau masa lampau. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata history, atau bahasa Yunaninya adalah histor. Ibnu Khaldun memiliki pendapat sejarah adalah pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab musababnya secara mendalam. Kemudian ada teori lagi dari para ahli menurut Herodotus bahwa sejarah tidak berkembang ke masa depan, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, kenyataan yang benar-benar terjadi. Atau bisa juga seperti cerita tentang perubahan atau ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sejarah juga bisa terbagi menjadi sejarah subjektif atau sejarah objektif. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dalam subjektif adalah menggunakan unsur perasaan dan pikiran penulis, atau objektifnya adalah peristiwa. Kunto Wijoyo memiliki pendapatnya sendiri. Sejarah memiliki 3 hal. Yang pertama adalah diakronis, kemudian ideografis, dan empiris. Diakronis berarti memanjang dalam waktu, ideografis berarti menggambarkan atau menceritakan, dan empiris itu berarti bersandar kepada pengalaman manusia. Hakikat sejarah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah manusia, ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Bisa kita lihat contoh gambar di sini bagaimana hakikat dari sejarah. Ada manusia, ruang, dan juga waktu. Kemudian sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Ciri-cirinya seperti memiliki pengaruh yang sangat besar ataupun unik. Sejarah sebagai kisah merupakan cerita masa lampau yang kemudian dihadirkan menjadi data sejarah. Seperti contoh halnya adalah kisah biografi dari Suhokji, siapa yang tidak kenal dengan Suhokji, ataupun cerita Ki Hajar Dewantoro. Kemudian sejarah sebagai ilmu memiliki masalah, memiliki bukti, sehingga diperlukan adanya pembuktian secara ilmiah. Maka sejarah dipandang sebagai ilmu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama adalah empiris atau berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah memiliki objek. Yang ketiga memiliki teori, dan yang terakhir adalah memiliki metode. Sejarah sebagai seni. Dari fakta yang ada dibutuhkan daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi untuk menjelaskan suatu peristiwa secara lebih bermakna. Selain sebagai peristiwa, sejarah juga bisa sebagai seni. Ciri-ciri sejarah sebagai seni yang pertama adalah adanya intuisi, kemudian yang kedua adalah imajinasi, dan yang ketiga adalah emosi. Intuisi itu berarti adalah pemahaman langsung dan insting diperlukan dalam penelitian sejarah. Kemudian yang kedua adalah imajinasi. Seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian emosi. Kemudian ada gaya bahasa, di mana perlunya diperhatikan penggunaan istilah-istilah ataupun idiom yang terkait suatu zaman. Contohnya adalah siap yang terjadi pada tahun 1945, artinya adalah waspada. Kelemahan sejarah sebagai seni.
Yang pertama adalah berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Kemudian yang kedua adalah penulisan sejarah akan terbatas. Kegunaan sejarah yang pertama ada guna ekstrinsik dan yang kedua guna intrinsik. Guna ekstrinsik itu berarti sejarah memiliki fungsi dalam pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, dan ilmu bantu. Atau intrinsiknya adalah sejarah berguna sebagai ilmu, cara mengetahui masa lampau, pernyataan pendapat, ataupun profesi. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa sejarah merupakan ilmu tentang waktu, di mana memiliki 4 dimensi atau 4 hal. Yang pertama perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Terima kasih.